Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram saya hormati fadilain beserta jajarannya, para asatidzah para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni saum Ramadan yang sudah menginjak kepada hari yang ke-19 ya. Juga kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ayat makrunan bi ta'lim semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Kita lanjutkan kembali kajian pembahasan yang kemarin tentang masalah rukun saum. Yang pertama, niat di malam hari, likulli yaumin, setiap hari dalam puasa yang wajib. Yang kedua kemarin tarkul mubtir ya, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan. Yang terakhir yang ketiga, wasalisuha shaimun. Yang ketiga yang termasuk rukun daripada puasa adalah orang yang berpuasa. Jadi kita yang berpuasa itu termasuk rukun. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa digambarkan. Yang tidak bisa digambarkan secara bentuk yang beda dengan ibadah yang lain. Kalau kita gambarkan puasa, kalau digambarin
Kira-kira gambarnya bagaimana gitu. Sulit untuk menggambarkan puasa. Tapi kalau kita menggambarkan ibadah sholat contohnya, kita bisa menggambarkan orang yang lagi ruku atau orang yang lagi sujud, ya. Atau ibadah zakat itu bisa digambarkan dengan cara kita gambarin orang yang lagi ngasih sesuatu, gitu ya bahasanya. Tapi kalau giliran puasa itu sulit untuk digambarkannya, gitu ya. Kalau kita menggambarkan puasa, ya gambarannya susah. Makanya di sini termasuk rukun daripada puasa, yaitu orang yang berpuasa. Sama halnya dengan rukun nikah seperti itu. Itu ya, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu termasuk rukun daripada nikah, itu ya. Jadi orangnya sama halnya dengan puasa. Qala as-Suwaifi addu shaim huna ruknan li adami wujudi suratil shaum. Imam Suwaifi pun jelaskan di sini dihitungnya orang yang berpuasa di dalam berpuasa dianggap satu rukun. Kenapa? Li adami wujudi suratil shaum. Kenapa? Karena tidak bisa diwujudkan rupanya atau gambarannya bagi puasa fil kharij secara bukti. Kenapa? Karena bisa saja orang yang pura-pura meludah gitu ya, pura-pura lemah, itu dianggap orangnya berpuasa, padahal mah godin pagi-pagi sudah makan. Bisa saja gitu kalau puasa. Itu ya, kama fitnah wilbai, berbeda di sini contohnya seperti jual beli gitu, itu kelihatan. Itu antara yang membeli dan juga yang menjual. Bihilaf bin nahwi sholat, dan sama ya, perbedaannya seperti perumpamaan sholat. Ai li'anna laha suratun fil kharij. Kenapa? Karena bagi sholat itu ada gambarannya fil kharij, di dalam buktinya. Jadi gampang untuk digambarkan. Itu ya, kalau lagi sholat gampang gitu. Kita gambarin aja orang yang lagi ruku atau yang lagi sujud. Itu bisa tergambar bahwa itu sedang sholat. Jadi yumkinu ta'alluquha wa tasawwurha biduni ta'aqqulil musalli. Jadi rukun-rukun puasa sudah kita bahas. Nah, sekarang satu pasal bima yufsidu bihi shaum, akan menjelaskan tentang hal yang bisa merusak puasa. Yabtulu saumu, batalnya puasa biriddatin, yang pertama disebabkan murtad. Apa murtad itu? Wahia ruju'u anil islami ilal kufri. Jadi kembalinya dari Islam ke kafir. Ya, asalnya Islam terus kafir. Tuh, contoh seperti ada seorang yang berpuasa, malamnya sudah niat, pagi-pagi sudah mulai dia imsak, menahan dari segala sesuatu yang batal. Pas tengah hari dia murtad, keluar daripada Islam, kembali kepada kafir. Ya, nah itu puasanya batal. Ya, otomatis puasanya batal. Yang selanjutnya, puasa itu bisa batal wahaidin, itu bagi perempuan, disebabkan haid. Ya, bagi perempuan, ibu-ibu, ada ibu-ibu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ibu-ibu, haid. Kapan nih haid gitu? Allah, sayang kalau laki-laki
Gak pernah gitu ya. Masya Allah. Wa nifasin, juga bisa batal puasa itu disebabkan karena nifas, itu ya, keluar darah setelah wiladah, setelah melahirkan. Au wiladatin, atau batalnya puasa itu disebabkan karena, ini bagi perempuan juga, melahirkan. Itu ya, ini spesialis bagi perempuan, haid, nifas, dan juga wiladah, melahirkan. Karena tidak ada laki-laki yang melahirkan. Dia walaupun kita sudah punya anak banyak, tapi seumur-umur belum pernah melahirkan. Gitu. Insyaallah. Makanya ini spesialis khususiat dari perempuan. Itu ya, Masya Allah. Selanjutnya wajununin, batalnya puasa itu bisa disebabkan karena apa? Gila. Ya, bisa disebabkan karena gila. Gak apa-apa orang gila mah gitu. Ya, orang gila mah gak usah puasa. Makanya kalau orang sehat tidak puasa berarti lebih gila daripada orang gila gitu. Insyaallah. Walau kana zalika lahdo, walaupun semuanya itu terjadi lahdo secara serempak waktu itu gitu. Kalau ibu-ibu paginya itu puasa, pas siang-siang ada darah ya itu. Itu tiba-tiba langsung apa? Batal puasanya. Tuh, begitu juga nifas atau wiladah. Nah, sama juga dengan gila gitu. Dari pagi ini mah berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Dari pagi kita puasa, tiba-tiba siang itu gila gitu. Itu ya, stres, gitu ya, stres. Jadi gila gitu. Ya Allah. Karena zaman-zaman sekarang itu banyak orang yang stres ya. Orang stres. Tapi stresnya jangan setengah-setengah gitu ya. Harus stres beneran gitu. Kasihan gitu. Gitu. Rajunun ya. Nah. Wa bi ikma'in yabtul saum bi ikma'in. Juga puasa bisa batal disebabkan karena ikma, ayan gitu ya. Itu bahasa ini mah apa ya? Pingsan gitu atau epilepsi apa bahasa ininya ya? Ya. Itu biasanya di anak-anak ya, misalnya di anak-anak. Tapi ada juga sih orang yang sudah tua juga, ya, yang igma gitu, yang terkena penyakit ayan. Tuh, pernah dulu gitu ketika sholat tiba-tiba ada yang jatuh gitu, dari yang itu biasanya apa ya, berbusa terus tangannya. Iya keras gitu, biasanya gitu. Nah itu ya, itu batal, itu puasanya batal. Wasakaro, dan juga yabtulu saumu bisukari. Karena apa? Karena mabuk. Ya, karena mabuk ta'adda bihi, yang sengaja mabuknya. Itu ya, karena sekarang bisa aja mabuk itu bukan karena minum. Itu ya, bisa menghisap sesuatu kan ya, ada gitu, tiba-tiba gitu, apa ya, play gitu ya. Ini orang-orang yang pernah ini play katanya gitu. Play itu apa sih? Terbang, gitu. Itu ya mabuk. Itu mabuknya sengaja. Ai kullu minhuma jami'un, semuanya antara ikma dan mabuk itu jami'an nahar. Jadi semua siang. Jadi syaratnya harus semua siang. Jadi kalau di kita 12 jam berarti ya itu selama itu dia ayannya atau mabuknya. Qala al-mudabbik fal hasilu anna riddat wal junun wal haid wan nifas wal wiladah mata tara'a wahidun minha fi asna'il yaum. Tuh.
Jadi kesimpulannya murtad, gila, haid, nifas, wiladah itu mah bisa terjadi seketika. Tuh. Berbeda dengan apa? Dengan tadi igma atau sakar gitu ya. Ayan ataupun mabuk. Itu mah harus jami'un nahar, harus semua siang. Tuh. Beda dengan apa? Dengan head. Kenapa? Karena head ada juga yang segitu ya. Tuh tanyain aja ke ibu-ibu gitu. Ya Bu, ada yang kalau bahasa kita mah segejrotan gitu. Segejrotan bahasa Indonesianya apa ya? Sekecrotan gitu. Sekecrotan. Iya. Tiba-tiba ini lagi gitu, bersih lagi seperti itu. Setelah itu yang membatalkan puasa, ya, yang membatalkan puasa. Tadi disebabkan apa? Murtad, haid, nifas, wiladah, gila, terus apa lagi? Ayan ya, atau mabuk. Itu ya, Masya Allah. Itu ada 6 perkara yang bisa membatalkan puasa. Itu ya. Pasal yang selanjutnya kita cepat ya, gerak cepat. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Pasal ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian berbuka di bulan Ramadan dan hukum-hukumnya. Al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa. Jadi berbuka di bulan Ramadan ada 4 macam. Ya. Yang pertama wajib. Yang kedua jaiz, boleh. Selanjutnya yang selanjutnya haram ya. Haram, 1 wajib, 2 jaiz, 3 tidak wajib, tidak jaiz. Nah, yang keempat haram. Jadi ada 4 macam berbuka di bulan Ramadan gitu ya, di bulan puasa Ramadan. Jadi ada hukumnya wajib berbuka, ada lagi jaiz boleh berbuka, boleh juga tidak jaiz ya. Nah, yang ketiga wala-wala gitu. Itu ya, tidak wajib dan tidak jaiz. Ya, tidak wajib dan tidak boleh. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah haram. Jadi ketika berbuka di bulan Ramadan siang hari berbuka dia, itu nanti hukumnya haram. Nah, mana yang pertama? Ini yang pertama wajib kama fil haid wan nufasa. Kama fil haidi wan nufasa. Wajib berbuka itu sebagaimana terjadi permasalahannya kepada wanita yang haid dan juga wanita yang nifas. Nah, itu wajib berbuka. Nggak boleh dia imsak gitu. Awas sebagai ibu-ibu nih ya. Enak ibu-ibunya. Bu, enak Bu. Ya. Jadi ketika ibu haid, nifas, nah itu wajib buka. Jadi kalau tidak buka dia dosa, asal makan minumnya jangan di depan orang yang Kenapa? Karena hidung orang yang berpuasa itu tajam banget Bu. Apalagi yang dimasaknya Indomie, wah, gitu ya. Indomie. Waduh, ini wangi apaan gitu. Ngumpet juga ketahuan nih. Kasihan bapak-bapaknya ya. Allah, buat ngumpet-ngumpet harusnya. Jangan sampai ini mau di WA, di grup WA, yuk kita makan-makan bareng-bareng ibu-ibu tuh. Yang head semuanya gitu. Gak boleh ya seperti itu. Jadi ada apa? Ada batasan-batasannya gitu. Kita juga harus menghormati orang yang berpuasa.
Wajaiju yang kedua, berbuka itu ya di bulan puasa itu jaiz boleh. Itu ya, kama fil musafir. Nah ini. Sebagaimana masalahnya itu terjadi kepada orang yang lagi bepergian, tapi safarnya safar qasar. Dia yang sudah melebihi 80 km ke atas itu. Ini mah atau mau ke Cikarang musafir ngomongnya gitu. Gitu ya. Ya Allah, atau tiap harinya. Tiap hari dia batal puasa gitu ngomongnya musafir. Jadi ada pelaturannya gitu. Seperti itu. Seperti yang lagi mudik, cuma disayangkan sekarang enggak mudik, yang sabar gitu ya. Yang sudah punya rencana dan sebagainya. Cuma manusia mah hanya bisa berencana. Tetap yang menakdirkan segalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh membenci orang, ke pemerintah atau instansi yang terkait. Nggak boleh seperti itu. Gitu ya, kita membenci orang. Kenapa? Karena ini sudah ada aturannya gitu. Qada dan qadar. Karena kita orang beriman. Jadi pemerintah itu nggak mungkin melakukan pelaturan seperti itu kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini cobaan buat kita, ya, orang yang lagi puasa. Itu ya, orang yang lagi puasa, kita sabar apa enggak? Kita dikembalikan kepada Allah apa enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti urusannya beres. Tapi kalau kita membenci kepada orangnya, itu enggak beres. Betul ya? Dan juga ajaran Rasul tidak ada, gitu ya. Rasul mengajarkan kita membenci kepada orang. Gitu ya, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Bahkan di zaman Rasul orang kafir zimmi gitu ya, itu dilindungi. Kafir mu'ahad itu dilindungi ya oleh undang tidak boleh kita mengganggu mereka gitu. Makanya awas, ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar apa enggak kita itu. Ya, sabar apa tidak. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa bersabar dan bersikap dewasa. Walaupun kita sebenarnya sama semuanya ini pengen apa? Mudik apa pulang kampung ya? Beda katanya mudik dan pulang kampung ya. Piknik, insyaallah. Ya, itu ya yang biasa tradisi kita. Namun musafir dalam keadaan itu, maka banyak ya. Itu apalagi waktu belum adanya tol di sana ya, waktu di Cikampek dulu itu macet sampai dimatiin mesin di mobilnya gitu. Allah, berjejer terus itu bis yang besar-besar itu. Ya Allah, banyak yang dagang ya, banyak yang jualan gitu, nasi dan sebagainya. Laku dimakan gitu. Nah, siang-siang ya boleh atau gitu ya. Boleh gitu kan, karena perjalanannya ini safar qasar itu lebih dari 80 km gitu. Apalagi yang paling jauh, mana yang paling jauh ya? Jawa mana? Oh iya gitu. Saya belum pernah mudik ke sana gitu. Belum pernah. Paling setengah itu di Cikampek doang. Masya Allah, seperti itu. Itu ya. Itu boleh jaiz. Ataukah saya nggak mau buka, mau puasa, itu juga lebih baik gitu ya. Mau ngambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga baik. Atau kita terus aja berpuasa juga begitu. Jadi jaiz hukumnya boleh. Ya, boleh berbuka atau boleh juga terus imsak gitu. Selanjutnya lawal marita. Yang diperbolehkan berbuka itu adalah orang yang sakit. Ilam anna lil maridi salah satu ahwal.
Sesungguhnya ketahui oleh kita, sesungguhnya bagi orang yang sakit itu ada 3 macam tingkah. Fa'in tawahama dararun yubihu lahu tayammum kuriha lahu saum. Jadi kalau disangka, kalau disangka orang yang kalau menyangka orang yang sakit itu madorot, madorot yang bisa membolehkan kepadanya bertayamum, kurihalahu asal, maka dimakruhkan bagi dia untuk berpuasa. Jadi yang dibolehkan tayamum itu sakit yang sampai dibolehkan tayamum, maka sakit itu boleh berbuka atau boleh juga tetap berpuasa, gitu ya. Jadi ada aturannya gitu. Jadi enggak sembarangan dikatakan sakit, cuma sakit pilek doang gitu. Itu berbuka gitu. Kenapa berbuka? Pilek gitu. Atau sakit kepala doang itu. Kenapa berbuka puasa? Sakit kepala atau sakit gigi gitu. Jadi ada aturannya gitu ya. Jadi enggak sembarangan tuh. Insyaallah. Awajajalahu al-fitr. Jadi boleh bagi yang sakit dalam keadaan seperti itu, yaitu berbuka. Fa in tahaqqaqa ad-darurul madhud. Kalau benar nyata, itu ya bahaya yang disebutkan tadi. Dan juga nih, wantaha bihi al-udhr ilal hilak wa dihabi manfaati udwin hurima alaihi saum. Bagaimana kalau sampai diibaratkan kalau orang yang sakit itu tetap dia berpuasa, bisa saja sebagian daripada anggota tubuhnya hilang kemanfaatannya. Contoh, kalau dia berpuasa, tiba-tiba tangannya lumpuh, gitu ya, kakinya nggak bisa gerak lagi, gitu, dan sebagainya. Nah itu bahkan itu mah hurima alaihi saum, haram dia berpuasa, baca alih wa wajib alaihil fitru, bahkan wajib dia berbuka. Kalau modelnya seperti itu, gitu ya. Kalau modelnya sakitnya sampai seperti ini parah berarti, ya, maka dia wajib berbuka. Itu masya Allah. Nah, itu yang jaiz ya, itu yang jaiz, yang boleh-boleh saja. Wala. Nah, yang ketiga, berbuka di bulan Ramadan itu wala tidak wajib dan tidak jaiz. Itu ya. Ai laisa biwajibin wala jaiz. Jadi tidak wajib dan juga tidak boleh. Wala muharram wala makruhin, tidak haram dan juga tidak makruh. Seperti apa? Kama fil majnuni, seperti permasalahan fil majnuni di orang yang gila, majnun itu ya. Di orang yang gila ini mah tidak wajib juga tidak jaiz, juga tidak haram juga tidak makruh. Itu enggak ada hukum. Orang gila begitu ya. Orang gila itu tidak terkena taklif. Kenapa? Karena yang disebut mukallaf itu adalah balik dan berakal. Itu ya. Akalnya harus sehat. Gitu. Baru terkena taklif. Makanya kalau akalnya kurang atau belum balik, maka itu belum wajib. Seperti anak-anak kita yang baru belajar berpuasa. Mereka belum terkena taklif. Itu belum balik. Nah, ketika sudah balik, umurnya sudah 15 tahun, apalagi udah 20 tahun, berarti sudah terkena taklif, maka wajib berpuasa. Nah, ini yang akil, yang berakal sehat. Itunya wajib. Itu kalau akalnya sehat. Itu seperti kalau kita masih ingat bahwa kita itu masih hidup, gitu ya. Seperti apa kewajiban sholat, maka wajib sholat selama masih ngeh gitunya bahwa itu masih hidup dia gitu. Seperti kewajiban sholat. Nah, ketika sudah tidak sadar gitu ya, kayak apa sebutnya
koma kan itu ya, itu nggak wajib gitu. Kenapa? Karena sudah tidak sadar lagi gitu, akalnya sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan orang gila. Maka orang gila ini mah nggak ada hukuman, dia mah nggak wajib, nggak jaiz, terus nggak haram gitunya, nggak makruh, nggak ada hukum. Tuh, dia mah gitu. Insyaallah. Kira-kira enak kan jadi orang gila ya? Kenapa? Karena ternyata sekarang orang itu pengen seperti orang gila, betul gak? Nggak sholat ya. Tuh, pas waktu puasa nggak puasa, seharusnya bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Sudah mampu beribadah haji, nggak mau. Berarti itu seperti orang itu ya Bu ya. Masya Allah. Awas. Terus apa nih? Wa muharramun. Dan yang keempat terakhir itu adalah diharamkan atau hukumnya haram. Itu ya. Hukumnya haram dia berbuka di bulan Ramadan. Nah ini kaman akhara qadha Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Nah ini diharamkan berbuka itu seperti permasalahannya di orang yang mengakhirkan qadha. Awas nih, hati-hati ya. Ini biasanya nih ibu-ibu nih biasanya yang kena haid gitu ya. Atau nifas, wiladah. Jangan lupa kita punya utang apa Bu? Qadha. Ya kalau yang biasa gitu ya, sebulan itu 7 hari gitu ya, atau 6 hari. Berarti harus cepat-cepat qadhain, dibayar Bu. Itu ya. Enaknya itu sebenarnya kalau disambungin dengan sunnah gitu ya. Enak sebenarnya gitu, Senin Kamis tuh. Cicil gitu ya. Kenapa? Karena ada sebagian nih ibu-ibu yang suka entar gitu. Entar. Terus kita sampai hatta dapat waktu sampai sempit waktunya gitu baginya. Jadi hampir mau mendekati puasa lagi. Seperti yang kemarin, Allah. Itu di Sya'ban itu belum qadha ya gitu. Terus mendekati bulan puasa yang datang gitu. Allahu Akbar. Masyaallah. Makanya hati-hati ya, ini hati-hati tuh. Kalau yang punya utang cepet-cepet gitu. Makanya enaknya yang suka mulajamah istiqomah puasa sunnah itu enak gitu. Yang mulajamah puasa sunnah gitu ya, enak. Jadi sandingkan dengan sunnah. Makanya dapat apa? Pahala wajib dapat, terus sunnah juga dapat tuh, insyaallah. Ya. Wa aqsamul iftar. Wa aqsamul iftar arba'atun aidan. Mudah-mudahan manfaatnya nambah ilmu ya. Mudah-mudahan puasa kita lebih istiqomah dan juga mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, baik secara zahir maupun secara batinnya. Dan mudah-mudahan puasa kita bisa mencetak orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan rahmatnya dan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah asab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak dan keturunan soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hafal adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga diberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.